Halo semuanya. Oke, ini udah akhir bulan, artinya nggak lama lagi kita bakalan gajian. Kita ngerasa kaya, tapi somehow gaji kita itu langsung terkuras. Aku yakin nggak sedikit orang yang ngerasain hal ini. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya kalian tetap kesulitan secara finansial, meskipun gajinya udah cukup, lumayan, nggak kecil-kecil banget lah. Nah, di video kali ini, kita akan bahas 9 pemborosan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang setelah gajian di tahun 2024. Dan kita nggak cuman bakal bahas kesalahan pengeluaran uang yang umum ini, tapi juga melihat kata-kata bijak dari salah satu investor terbaik di dunia saat ini, Warren Buffett, untuk melihat kenapa 9 kebiasaan buruk ini sering terjadi. Dan tentunya, kita juga akan bahas cara mengubah kebiasaan ini supaya kalian nggak lagi merasakan gaji cuma numpang lewat aja. Oke, pemborosan pertama setelah gajian yang sering dilakukan orang di tahun 2024 adalah, ini sesuatu yang semakin marak sih, yaitu layanan subscription yang berlebihan. Di era digital sekarang ini, kita mudah banget tergoda untuk berlangganan berbagai platform streaming, aplikasi, dan membership online. Tapi sayangnya pengeluaran bulanan yang kayak gini, meskipun kelihatannya kecil, sebenarnya bisa sangat cepat menguras gaji kita. Warren Buffett selalu menganjurkan orang-orang untuk bijak dalam pengeluaran dan investasi yang bernilai. Dia pernah berkata, harga adalah apa yang kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Prinsip ini sangat relevan ketika kita bicara tentang subscription services atau layanan berlangganan. Sekarang, kebanyakan dari kita berlangganan lebih banyak layanan daripada yang bisa kita gunain atau bahkan kita ingat. Ada sebuah survei kata data di tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden menghabiskan lebih dari Rp100.000 sampai Rp250.000 per bulan untuk berbagai langganan. Tentunya ini peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Daya tarik layanan streaming ini sebenarnya memang bisa dipahami. Mereka menawarkan kenyamanan, hiburan, dan perasaan tetap up to date. Tapi masalah muncul ketika kita berlangganan tanpa berpikir apakah kita benar-benar menggunakan atau membutuhkan layanan tersebut. Gak jarang orang langganan beberapa layanan streaming sekaligus, tapi yang dipakai rutin hanya 1 atau 2 di antaranya. Nah, kunci untuk menghindari jebakan ini adalah bijak dalam mengelola keuangan kita. Luangkan waktu untuk cek semua langganan kalian. Apakah kalian benar-benar pakai semuanya? Ada nggak yang bisa kalian stop? Nggak pakai sama sekali. Menggabungkan layanan atau stop yang tidak memberikan value yang cukup worth it bagi kalian, itu bisa membuat kalian hemat cukup banyak uang. Selanjutnya, pemborosan kedua yang menguras dompet setelah gajian di tahun 2024 ini adalah belanja online secara impulsif. Di era di mana membeli apapun hanya dengan sekali klik, belanja impulsif menjadi masalah finansial besar bagi banyak orang. Warren Buffett pernah dengan bijak berkata, perbedaan antara orang sukses dan orang sangat sukses adalah bahwa orang yang sangat sukses mengatakan tidak pada hampir segala hal. Filosofi ini sangat penting dalam konteks belanja impulsif, terutama online. Kemudahan belanja online ditambah dengan iklan yang ditargetkan dan opsi pembelian sekali klik telah menyebabkan lonjakan pembelian impulsif. Menurut survei Indonesia E-commerce Trends di semester 2 tahun 2023, rata-rata orang Indonesia sekarang menghabiskan lebih dari Rp429.000 per bulan untuk belanja online. Pembelian ini seringkali mencakup barang-barang yang dibeli secara tiba-tiba dan mungkin nggak benar-benar dibutuhkan atau diinginkan dalam jangka panjang. Sementara, prinsip Warren Buffett terhadap pengeluaran didasarkan pada pengambilan keputusan yang cermat dan menghindari pemborosan. Belanja impulsif, terutama online, seringkali didorong oleh keinginan sesaat atau kesenangan mendapatkan diskon daripada kebutuhan maupun nilai realnya. Kebiasaan ini nggak hanya memengaruhi kesehatan finansial, tapi juga bisa menyebabkan gaya hidup kita jadi berantakan dan nggak teratur. Nah, untuk menghindari pemborosan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan belanja yang lebih mindful, belanja dengan kesadaran. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kalian sendiri apakah barang itu benar-benar kalian butuhkan atau hanya keinginan sesaat.
Menunggu setidaknya selama 24 jam sebelum check out dan payment juga bisa membantu mengurangi belanja impulsif, karena kita jadi punya waktu untuk mempertimbangkan apakah benar-benar membutuhkan barang tersebut. Next, pemborosan setelah gajian yang ketiga yang sering kali disesali orang di tahun 2024, berlebihan dalam membeli gadget teknologi terbaru. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, tentu muncul godaan besar untuk membeli gadget terbaru. Warren Buffett, yang dikenal dengan kebijaksanaan keuangannya yang timeless, pernah berkata, tidak perlu melakukan hal-hal luar biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini berlaku dalam konteks belanja barang-barang teknologi, di mana barang yang terbaru nggak selalu terbaik dalam hal value. Industri teknologi di tahun 2024 ini akan berkembang pesat dengan smartphone baru, smartwatch, tablet, dan gadget baru lainnya yang dirilis secara terus-menerus. Dan sebuah survei yang dilakukan Populix pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Indonesia membeli smartphone baru untuk mengganti smartphone yang sebelumnya mereka beli kurang dari 2 tahun lalu. Seringkali untuk menggantikan perangkat yang masih berfungsi. Siklus penggantian yang konstan ini nggak cuma memengaruhi keuangan pribadi kita, tetapi juga berkontribusi pada limbah elektronik. Buffett sendiri dikenal dengan pilihan hematnya ketika berbicara tentang teknologi. Dia menggunakan ponsel model flip dalam waktu yang cukup lama, bahkan jauh setelah smartphone menjadi tren. Cara dia memilih dan menggunakan gadget ini menekankan pada utilitas dan umur panjang, ketimbang tren dan hype. Nah, untuk menghindari kesalahan finansial yang satu ini, pertimbangkanlah manfaat nyata yang kalian rasakan dan dapatkan dari mengupgrade sebuah teknologi. Apakah gadget model baru menawarkan upgrade yang signifikan dibandingkan gadget yang saat ini kalian udah miliki? Atau hanya perubahan tampilannya aja? Ingat, teknologi adalah alat, dan nilainya terletak pada kegunaannya, bukan hanya kebaruannya. Selanjutnya, pemborosan keempat yang bisa cepat menguras gaji kita. Belanja berlebihan untuk barang-barang mewah. Ini kebiasaan yang sangat umum di era di mana media sosial sering memicu keinginan kita akan merek-merek high-end dan barang-barang mewah. Warren Buffett, yang dikenal dengan gaya hidup sederhananya meskipun dia punya harta kekayaan yang luar biasa banyak, menyarankan kita agar jangan menabung dari sisa pengeluaran, tapi belanjakan dari sisa tabungan. Ini prinsip yang sangat penting dalam hal belanja barang mewah. Sekarang, daya tarik brand-brand mewah lebih kuat dari yang sebelumnya, dengan trik marketing dan influencer yang terus-menerus memamerkan produk-produk high-end. Membeli dan memiliki barang-barang mewah memang memuaskan bagi kita untuk jangka pendek, tetapi bisa berdampak besar pada tujuan keuangan jangka panjang kita. Sementara kalau kita mau belajar dari metode yang diterapkan Warren Buffett, dia selalu mencari value atau nilai dan menghindari pemborosan yang nggak perlu. Dia terkenal dengan rumahnya yang sederhana dan pilihan mobil yang praktis, meskipun dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Warren Buffett tinggal di rumah yang dia miliki sejak tahun 1960 sampai sekarang. Sedangkan soal mobilnya, dia bilang dia menghabiskan waktu setengah hari untuk membeli mobil dan membaca buku panduan mobil itu. Karena menurut dia, itu adalah waktu yang tidak ingin dia korbankan untuk manfaat yang tidak jelas. Jadi, Buffett memastikan bahwa dia menggunakan waktunya untuk memaksimalkan nilai dari barang yang dia beli. Kebiasaan belanja Buffett ini mencerminkan fokus pada kepraktisan dan kesehatan finansial jangka panjang dibandingkan kepuasan jangka pendek. Nah, untuk bisa mengurangi belanja berlebihan pada barang-barang mewah dan mahal, kuncinya adalah bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Meskipun ya sesekali kita boleh self-reward dan memanjakan diri, tapi ketika itu menjadi kebiasaan, kita bisa tertekan secara finansial. Oleh karena itu, menetapkan anggaran untuk hal-hal yang kurang penting atau yang bukan kebutuhan primer dan mematuhi anggaran itu bisa membantu kita mengelola pengeluaran ini tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Next, kebiasaan kelima yang bisa membahayakan keuangan kita setelah gajian adalah tidak membangun dan menyimpan dana darurat. Ini adalah aspek penting dari perencanaan keuangan yang sangat ditekankan oleh Warren Buffett juga. Dia menyarankan,
Jangan menabung dari sisa pengeluaran, tapi belanjakan dari sisa tabungan. Mindset ini sangat penting jika kita mau mempersiapkan diri untuk pengeluaran gak terduga. Di dunia yang serba cepat dan berbagai godaan pengeluaran, sangat mudah untuk mengabaikan pentingnya menyisihkan uang untuk keadaan darurat. Ada sebuah statistik yang mengejutkan dari survei keuangan yang mengungkapkan bahwa sekitar 61,7% anak muda Indonesia nggak punya dana darurat, sehingga nggak bisa menutup pengeluaran besar yang tidak terduga. Kurangnya tabungan darurat ini bisa menyebabkan utang plus bunga yang tinggi ketika biaya tak terduga muncul dan mengakibatkan siklus ketidakstabilan finansial. Dan filosofi Buffett tentang tabungan adalah tentang bersiap untuk ketidakpastian hidup. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga keuangan yang dapat membantu kita bertahan dalam masa sulit. Misalnya ketika ada biaya medis yang mendadak muncul karena kita sakit, atau saat kita kehilangan pekerjaan, atau saat kita perlu memperbaiki rumah sesegera mungkin. Pakar perencana keuangan biasanya merekomendasikan kita agar memiliki tabungan yang cukup untuk 3-6 bulan biaya hidup di tabungan yang mudah diakses. Dan untuk mengatasi kebiasaan lupa menabung dana darurat ini, mulailah dengan menetapkan tujuan tabungan yang realistis dan membuat rencana untuk mencapai jumlah tabungan itu. Meskipun kita hanya bisa menyisihkan sedikit uang dari gaji kita, jika itu dilakukan secara teratur, dana darurat kita bisa bertambah seiring waktu sampai akhirnya terkumpul. Mengotomatisasikan tabungan kita juga dapat membantu memastikan bahwa sebagian dari gaji kita langsung masuk ke dana darurat, membuat kita jadi lebih mudah dan konsisten dalam mengumpulkannya. Next, pemborosan ke-6 yang sering menyebabkan tekanan finansial setelah kita gajian adalah pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Zaman sekarang, anggapan bahwa mobil adalah simbol status kekayaan membuat kita mudah terjebak untuk membeli kendaraan yang melebihi kemampuan budget kita. Nggak bisa dipungkiri, daya tarik mobil atau bahkan motor baru dengan fitur-fitur yang canggih dan desain yang elegan itu bisa sangat memikat. Tapi dampak finansialnya bisa sangat signifikan juga. Ketika kita mengambil tenor kredit yang panjang dan suku bunga yang lebih tinggi, maka kita bisa jadi masih membayar cicilan jauh setelah kendaraan itu mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Buffett, yang dikenal dengan pilihan mobilnya yang sederhana, sering mengendarai mobil yang udah cukup lama, bukan mobil keluaran terbaru. Dia bilang, "Aku memilih mobil berdasarkan fakta bahwa mobil itu memiliki kantong udara di kedua sisi. Itu jadi faktor penting." Buffett paham bahwa nilai mobil itu cepat turunnya, sehingga benda itu merupakan pilihan investasi yang buruk. Mindset yang dia pegang adalah membeli mobil yang andal dan fungsional, bukan yang mencolok dan mahal. Nah, untuk menghindari pengeluaran berlebihan pada kendaraan, kita harus mempertimbangkan total biaya kepemilikan, termasuk asuransi, perawatan, dan depresiasi, bukan hanya cicilan bulanannya aja. Membeli mobil bekas bisa jadi opsi yang menawarkan value yang lebih baik buat kita, karena depresiasi awal udah terjadi. Lanjut, kebiasaan ketujuh yang diam-diam bisa menguras keuangan kita setelah gajian di tahun 2024. Penggunaan energi yang boros. Di era dengan biaya utilitas yang semakin tinggi dan kesadaran lingkungan yang meningkat, kebiasaan kita menggunakan energi di rumah bisa berdampak besar pada keuangan kita. Warren Buffett, yang dikenal dengan efisiensi dan kepraktisannya, pernah berkata, "Pemborosan adalah musuh." Menurutku, filosofi ini sangat relevan dalam mengelola penggunaan energi di rumah. Pada tahun 2024 ini, rata-rata kebutuhan rumah tangga kita menghabiskan sebagian besar budget bulanan untuk tagihan energi termasuk listrik dan air. Menurut Kementerian ESDM, konsumsi listrik orang Indonesia naik 14% dibanding tahun lalu, yang mana kenaikan konsumsi listrik ini juga selalu terjadi ya setiap tahun. Sebagian besar disebut karena ada peningkatan penggunaan perangkat elektronik dan peralatan rumah tangga. Namun, sebagian besar biaya ini berasal dari penggunaan yang tidak efisien dan kurangnya langkah-langkah penghematan energi. Nah, mindset Buffett soal pengeluaran adalah mendapatkan nilai maksimal dengan biaya minimal, yang mana ini juga berlaku untuk konsumsi energi. Dengan beberapa perubahan sederhana seperti beralih ke lampu LED, dan menggunakan peralatan hemat energi,
bisa menghasilkan penghematan besar bagi kita. Dan tentunya selain itu perhatikan juga penggunaan energi yang tidak perlu, seperti meninggalkan lampu menyala di ruangan yang kosong, atau menggunakan pendingin secara berlebihan. Untuk mengatasi kebiasaan ini, kita bisa mulai dengan periksa penggunaan energi di rumah dan identifikasi area mana aja dan alat apa saja yang bisa dipakai secara lebih efisien. Melakukan langkah-langkah penghematan energi ini nggak hanya mengurangi tagihan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan kita. Next, pemborosan ke-8 yang bisa menguras keuangan segera setelah gajian adalah membayar membership gym yang tidak digunakan. Menjaga kesehatan dan kebugaran itu sangat penting untuk kebahagiaan maupun finansial kita dalam jangka panjang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membeli membership di gym. Tapi banyak orang yang terjebak bayar membership gym yang jarang digunakan. Warren Buffett yang menghargai kepraktisan dan efisiensi dalam pengeluaran pernah menyarankan untuk jangan pernah berinvestasi dalam bisnis yang tidak kamu mengerti. Prinsip ini juga bisa diterapkan pada pengeluaran kita dalam hal kebugaran, di mana return of investment harus dipertimbangkan dengan cermat. Biaya bulanan membership gym memang bisa sangat bervariasi, tapi biaya yang paling kecil pun bisa menjadi sia-sia jika layanannya tidak dimanfaatkan. Mindset Buffett soal pengeluaran berakar pada menilai value dan return pada setiap investasi, termasuk pengeluaran pribadi. Daripada langsung memperbarui keanggotaan di gym, akan lebih bijak jika kita mengevaluasi seberapa sering kita latihan di gym, dan juga mencari alternatif olahraga yang lebih hemat biaya. Misalnya seperti rutinitas home workout atau latihan di rumah, atau olahraga di luar ruangan, atau gym yang bayarnya per kunjungan. Itu bisa jadi opsi yang lebih fleksibel dan worth it. Untuk mengatasi pemborosan di gym ini, kita perlu meninjau ulang penggunaan gym kita dan mempertimbangkan apakah pengeluaran itu sesuai dengan kebiasaan dan tujuan kebugaran kita yang sebenarnya. Kalau kita membership di gym tapi jarang latihan, atau lebih parah hanya untuk pamer di media sosial, stop langganan itu dan pilihlah solusi kebugaran yang lebih ekonomis supaya bisa menghemat banyak uang. Dan terakhir, kebiasaan yang bisa sangat cepat menguras dompet setelah gajian adalah pengeluaran berlebihan untuk fast food dan online food. Nggak bisa dipungkiri, kita hidup di zaman di mana mengonsumsi makanan yang enak itu nggak harus dengan cara masak sendiri. Bahkan sekarang pesan makanan udah sangat mudah, kita hanya perlu buka handphone dan pesan makanan pakai aplikasi. Tapi ada biaya yang harus kita bayar untuk kemudahan ini, baik finansial maupun kesehatan. Warren Buffett pernah berkata, investasi paling penting yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Ini sangat relevan ketika kita mempertimbangkan dampak pilihan makanan pada kesehatan dan dompet kita. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan uang sebesar Rp918.000 untuk membeli makanan lewat aplikasi pesan antar dalam 1 tahun. Tepatnya pada periode awal 2022 hingga awal 2023. Mungkin kedengarannya nggak begitu banyak ya, tapi ingat, ini angka rata-rata dari total 19,85 juta warga Indonesia yang pakai layanan order makanan online. Itu jumlah yang cukup besar dalam hal pengeluaran untuk belanja makanan. Kebiasaan ini nggak hanya memengaruhi tabungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Nah, untuk mengubah kebiasaan ini, mulailah dengan menetapkan anggaran untuk beli makanan di luar dan online food. Lalu, buat plan atau rencana makanan kalian. Dan pertimbangkan untuk lebih sering memasak sendiri di rumah ketimbang beli makanan di luar, sehingga bisa lebih hemat biaya dan lebih sehat. Buat meal prep atau menyiapkan makanan untuk seminggu juga bisa mengurangi godaan untuk memesan online food di hari-hari yang sibuk. Nah, memahami dan memperbaiki 9 pemborosan ini bisa secara signifikan meningkatkan kesehatan finansial kalian di tahun 2024. Kebiasaan mana yang menurut kalian paling sulit untuk diubah? Dan bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Coba share pandangan kalian di kolom komen. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.